Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hafidin. Insyaallah akan menyampaikan presentasi fikih kontemporer. Pengertian fikih kontemporer. Fikih kontemporer adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum perbuatan yang bersifat kekinian dan eksis sampai sekarang, yang mana ilmu tentang hukum tersebut bersumber dari dalil-dalil syara yang terperinci. Ilmu fikih secara bahasa, ada ilmu fikih secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti paham, faham. Faham di sini yaitu yang mendalami dari sebuah usaha-usaha seperti membaca, kitab-kitab para ulama, menghafal pelajaran-pelajaran, dan mendengarkan kajian-kajian dari para ulama. Secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu-ilmu tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil yang terperinci. Kontemporer semasa sewaktu, pada waktu atau masa yang sama pada masa kini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan fikih kontemporer. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Di sini saya akan memaparkan contoh-contoh permasalahan di dalam fikih kontemporer. Seperti mana yang sudah dijelaskan, penjelasan dari fikih kontemporer tadi sudah dijelaskan oleh saudara Bapak Hafidin. Saya di sini akan memaparkan contoh-contoh permasalahan fikih kontemporer. Tabung tersebut, jadi bayi tabung itu sebuah program kedokteran, ya, yaitu mempertemukannya sel telur dan juga sel sperma. Tetapi di sini para ulama ahli mujtahid berpendapat bahwa dibolehkannya program bayi tabung tersebut, tetapi harus melalui syarat-syarat. Di antara syarat-syaratnya tersebut yaitu yang ke-1, sel telur dan sel sperma tersebut harus dari pasangan suami istri. Karena apabila bukan dari pasangan suami istri, maka para ulama ahli mujtahid ini sesuai dengan pendapat hasil meneliti, maka para ulama ahli mujtahid ini mengharamkan apabila si sel telur dan sel sperma itu bukan dari suami istri. Yang ke-1, seperti saya mengambil contoh yaitu hukum diperbolehkannya bayi tabung oleh para ulama ahli mujtahid. Seperti mana yang sudah dijelaskan, para ulama ahli mujtahid ini yaitu yang bisa menguasai dan juga yang mempunyai kemampuan menguasai menggali hukum dari Al-Quran dan hadis serta tafsir-tafsirnya. Bahwa menurut
pendapat ulama ahli mujtahid itu hukum bayi tabung diperbolehkan. Sebab para ulama ahli mujtahid tidak langsung menghukumi boleh. Sebelum menghukumi boleh, para ulama ahli mujtahid ini mempelajari dulu fakta-fakta tentang bayi tabung, penelitian tentang bayi tabung. Setelah diteliti, setelah difahami, setelah ditelaah oleh para ulama ahli mujtahid, langsung mencari nas-nas Al-Quran atau hadis yang ada hubungannya, keterkaitannya dengan program bayi tabung ini. Ternyata program bayi tabung ini bisa dihubungkan dengan nas Al-Quran, yaitu di sini tertuliskan yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 223 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Maknanya wallahu a'lam bimuradih bidzalik, yang artinya nisa'ukum, istri-istri kamu, harsul lakum itu seperti tanah tempat bercocok tanam, lakum bagimu, fa'tu maka datangilah, harsakum kepada tempat bercocok tanam tersebut, anna syi'tum bagaimana saja kehendakmu. Jadi para ulama ahli mujtahid mengambil kesimpulan dan juga mengambil keterangan dari nas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223, nanti bisa dilihat oleh sahabat-sahabati, yaitu ada kalimah anna syi'tum di situ yang artinya bagaimana saja kehendakmu. Para ulama ahli mujtahid ini mengambil kesimpulan bahwa program bayi tabung bisa dihubungkan dengan kalimah anna syi'tum tersebut, bagaimana saja kehendakmu. Ahmad Asy-Syarbasyi, beliau adalah seorang ulama dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di sini dalam buku beliau, di dalam kitab beliau Yas'alunaka fid-dini wal hayah ini isinya yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah fikih terutama pada zaman sekarang ini. Ternyata pendapat para ulama yang tercatat di kitab tersebut sudah menjelaskan hukum kredit ini. Jadi di sini disimpulkan bahwa bolehnya hukum kredit, tetapi ada beberapa syarat di dalam kitab tersebut. Yaitu syaratnya satu, temponya harus disepakati terlebih dahulu. Jadi sahnya suatu hukum kredit ini, dibolehkannya hukum kredit ini asalkan ada tempo yang harus disepakati terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Dan juga syarat yang kedua yaitu hukum kredit biasanya di masyarakat ini suka culas. Bagaimana suka culasnya, yaitu suka dibahasakan apabila harga kontan, misalkan beli jam harga kontannya 5 juta, apabila dikredit harganya menjadi 15 juta. Di sini tidak boleh karena bisa mengharamkan karena dan juga bisa memadaratkan bagi si pembeli. Di sini disepakati syarat-syarat itu, yaitu harganya tidak boleh terlalu jauh. Sekian presentasi pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Rahman mengenai contoh-contoh permasalahan fikih kontemporer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari perkataan saya dan juga masih kekurangan-kekurangan saya. Mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga benarnya menjadi manfaat bagi kalian semua dan juga khususnya bagi saya, dan juga semoga salahnya ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq la aqwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi setelah Kang Firman, yaitu tentang contoh fikih kontemporer.
Yang selanjutnya adalah tentang nikah online. Dalam nikah online, menurut para ulama, ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak. Yang berpendapat tidak boleh dikarenakan bahwa ada ulama yang tegas melarang pernikahan dengan alat komunikasi karena pernikahan adalah akad yang sakral, bukan sekedar muamalah biasa, sehingga perlu dihadiri secara langsung oleh kedua belah pihak di ruangan yang sama. Namun untuk ulama yang memperbolehkannya ialah ulama lain yang membolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat seperti pasangan yang salah satunya harus diisolasi dalam sebuah tempat atau juga bisa dengan lockdown. Nah, sedangkan menurut MUI sendiri, nikah online melalui telepon atau internet hukumnya syah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status pernikahan yang digelar akad nikah secara online hukumnya sah. Pernikahan yang dilaksanakan dengan video call atau telepon dapat memperdengarkan suara dengan jelas antara ijab dan qabul. Jadi apabila ingin boleh dalam pernikahan online, maka harus jelas seperti ijab qabul dan lain-lainnya, dan tidak boleh mengandung unsur penipuan. Yang selanjutnya adalah hukum jual beli online. 1. Hukum rukun jual beli online. Rukun jual beli diantaranya ada 3. 1. Adanya pihak atau penjual dan pembeli. 2. Adanya akad. Dan 3. Adanya transaksi. Nah, apabila semua rukunnya terpenuhi, maka para ulama membolehkan tentang jual beli online. Tetapi apabila dalam unsur jual beli online itu terdapat penipuan, ya, atau unsur riba, kezoliman, monopoli dan lain-lain, maka kegiatan jual beli tersebut diharamkan atau tidak diperbolehkan. Dan yang selanjutnya adalah hukum di KB. Menurut sebagian ulama, hukum di KB ada yang memperbolehkan jika memang tujuannya untuk kesehatan, membatasi kelahiran dengan alasan kesehatan tertentu. Ya, misalkan apabila hamil untuk ibunya itu berbahaya bagi istri atau ibunya, maka hukum KB diperbolehkan. Tetapi apabila di KB untuk membatasi kelahiran dengan didasari karena khawatir masalah ekonomi, masalah keuangan, atau masalah kemampuan yang membiayai dan lain-lainnya, maka hukum KB dari sini haram. Dan selanjutnya adalah hukum vaksin. Menurut MUI, hukum vaksin itu dibolehkan karena dalam kondisi keterpaksaan atau dalam vaksin yang halalnya belum ditemukan. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.